Oke, berjumpa lagi dengan saya di dalam dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Baiklah, di dalam dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar ini eh, tujuannya yaitu dapat memformulasikan hubungan antara konsep torsi, momen sudut, momen inersia berdasarkan hukum 2 Newton serta penerapannya. Kemudian nanti ada dinamika rotasi, keseimbangan benda tegar, dan titik berat. Yang pertama ada dinamika rotasi. Ini ada contohnya benda dalam gantungan katrol, menunjukkan ini ada sigma gaya sama dengan massa kalikan percepatan. Resultan gaya dapat menyebabkan gerak translasi dan rotasi, dalam hal ini berputar terhadap suatu poros tertentu. Torsi yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Torsi dan momen inersia. Apakah torsi itu? Ini sebagai gambaran sederhananya, Anda cermati gambar di situ, ada lengan momen atau lengan torsi dari sebuah gaya terhadap suatu poros melalui P didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sebagai fulcrum tumpuannya sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F tadi. Saya dari gambar Anda cermati gambar A. Nah, di situ P itu sebagai porosnya, sedangkan F itu adalah gaya yang terjadi. Kemudian yang B Anda lihat, nah ini ditarik sampai ketemu titik sikunya. Nah, kira-kira dengan panjang L, kemudian perpanjangan dari gaya F. Nah, kemudian mengalami proses pemutaran, yaitu diputar dengan sudut tertentu. Nah, sehingga didapatkan bahwa L itu sama dengan R dikalikan dengan sin tetanya. Kita cari perpendikulernya. Kemudian torsi atau momen gaya terhadap suatu poros P didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dengan lengan momennya. Sehingga besar torsi membentuk vektor. Nah, aturan putaran tangan kanan untuk torsi. Nah, berarti kalau memutar ke kanan begitu, jadi diputar begitu, yang terjadi memutar ke kanan, maka arah torsinya naik gitu kan, malah naik, ya kan. Kalau Anda cermati kalau mau membuka apa baut di skrup-skrup itu, nah kan putarannya kan kalau ke kanan berarti malah masuk. Tapi kalau diputar terbalik, nah berarti ini kan aturannya terbalik. Ya, begitu. Sehingga putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil, maka arah ibu jari menyatakan arah torsinya. Apakah momen inersia itu? Nah, momen inersia dari sebuah partikel bermassa M didefinisikan sebagai hasil kali massa tersebut dengan kuadrat jarak tegak lurus terhadap partikel dari titik porosnya, dalam hal ini R kuadrat. Sehingga momen inersia sehingga didefinisikan I sama dengan mR kuadrat. Benda tegar disusun oleh banyak partikel, maka ini adalah sigma jumlah dari I 0 hingga sampai tak berhingga. Sehingga modelnya seperti kerucut. Jadi kan semakin mengecil posisinya. Momen inersia benda tegar dapat dengan massa terdistribusi kontinu. Ini ada bentuknya yang tidak beraturan, maka didefinisikan inersia sama dengan integral R kuadrat dm. Nah, dm ini adalah derivasi dari massa. Karena massanya itu terdistribusi. Kita ambil samplingnya misalkan titik sebuah massa, berarti yang dm, jadi derivat m-nya. Gambar benda tegar dibayangkan terdiri dari sejumlah elemen kecil dm yang berjarak r dari poros O itu, menghasilkan itu. Oke. Nah, ini hasil kita dapatkan tabel momen inersia terhadap berbagai benda yang umum kita kenal. Ada benda batang silinder, poros melalui pusat, poros melalui ujung, dan seterusnya. Anda cermati tabel ini. Berikutnya, kaitan torsi dengan percepatan sudut. Nah, kaitannya apa? Menurut hukum 2 Newton untuk rotasi didefinisikan jadinya adalah inersia nilainya sama dengan alfa, inersia sama dengan
setengah atau mr kuadrat. Sedangkan torsi momennya tau sama dengan inersia kalikan alfa. Alfa di sini adalah percepatan sudutnya. Oke, ya mungkin itu. Kita lanjut slide yang berikutnya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.